Dan berikutnya kita akan simak agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Pemirsa, dari Amerika Serikat ada data soal lelang surat utang 3 dan 6 bulan. Kemudian juga ada data soal indeks usaha manufaktur Dallas The Fed. Dan juga dari Kanada ada penjualan grosir. Dan dari Prancis ada lelang surat utang. Sementara dari Jerman pemirsa ada ekspektasi usaha. Dan dari Swiss ada tingkat tenaga kerja. Kemudian dari Singapura ada data soal produksi industri. Dan Thailand data ekspor impor. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati pemirsa di hari ini diantaranya adalah MD menggelar rapat umum pemegang saham, kemudian RMKE juga menggelar agenda yang serupa, TB tanggal pembayaran dividen tunai interim. Dan kita simak pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk bursa utama Asia kompak dibuka menguat kecuali Nikkei dengan pelemahan 1% di level 37.981, STI Singapura menguat 0,27% di level 3.396, Kospi Korea dibuka menguat 0,35% di level 2.711 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,55% di level 17.709. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Riki, selamat pagi IDX Channel. Semoga kita sehat selalu Mas Reza, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan Amin, kali ini. sama Mas. Baik, bicara mengenai pergerakan rupiah dan juga IHSG Jumat kemarin ditutup sangat positif. Ini juga kemudian senada dengan apa yang kemudian terjadi di penutupan bursa Amerika Serikat. Dan ini juga sejalan ataupun nampaknya sebagai reaksi dari pernyataan yang eksplisit yang disampaikan oleh Gubernur The Fed bahwa kemudian akan menurunkan tingkat suku bunga acuan di bulan September. Bagaimana analisis Anda terkait dengan pergerakan-pergerakan ini? Ya, baik, terima kasih Mas Riki. Jadi memang pelaku pasar kan sangat menantikan pemberitaan tersebut ya, gitu. Artinya mereka ingin mengetahui lebih lanjut kepastian apakah The Fed memang benar akan menurunkan tingkat suku bunganya di bulan September nanti ya sebagai penurunan pertamanya. Jadi ketika pelaku pasar menyikapi apa yang menjadi pernyataan dari petinggi The Fed ya, tentu itu akan memberikan imbas positif buat pergerakan market gitu. Dan kalau kita lihat juga sentimen di dalam negeri sendiri pun kan juga cukup positif ya, itu artinya dengan adanya penguatan nilai tukar rupiah, terus kemudian juga masih maraknya berita-berita positif dari aksi korporasi emiten, ini juga memberikan tambahan sentimen positif bagi IHSG. Baik, yang menarik adalah ada statement dari Gubernur Bank Indonesia sendiri yang menyampaikan siap-siap untuk menyambut masa ataupun momen penurunan tingkat suku bunga atau suku bunga rendah begitu ya. Sejauh mana ini juga mungkin akan menjadi booster untuk beberapa sektor tertentu khususnya properti dan juga perbankan, Mas Reza. Mengingat kedua sektor ini juga menguat signifikan di bursa Amerika. Iya, karena memang biasanya ketika terjadi penurunan tingkat suku bunga kan sektor yang biasanya berdampak itu kan pertama dari sisi perbankan ya, terus kemudian yang terkait dengan perbankan kan pasti ada penyaluran kredit ya. Nah, penyaluran kreditnya itu kemana kan bisa ke konsumer, terus kemudian bisa ke properti, bisa ke ke sektor lainnya, ke industri, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya membuat pelaku pasar melihat kira-kira dampak dari penurunan tingkat suku bunga ini sektor-sektor mana saja sih yang akan terkena dampak positifnya, seperti itu. Ya, termasuk dua sektor ini begitu ya. Baik, ya. Kemarin di hari Jumat ditutup di level 7.544,298 untuk IHSG. Prediksinya untuk hari ini apakah kemudian akan melanjutkan penguatannya atau bahkan mungkin secara spesifik akan terjadi penguatan yang tajam untuk IHSG? Iya, itu yang kita masih lihat Mas ya. Gitu. Jadi karena penutupan di hari Jumat kemarin kan merupakan kenaikan setelah di hari Kamisnya mengalami pelemahan ya. Gitu. Nah, pelemahan yang terjadi pun sebenarnya lebih kepada profit taking dari para pelaku pasar ya. Jadi ketika pelaku pasar melihat bahwa posisi indeks maupun saham secara teknikal sudah berada di area overbought-nya, tentu mereka akan mempertimbangkan untuk profit taking ya. Gitu. Nah, tapi
di sisi lain ternyata sentimen positif ini masih bisa terjaga gitu. Nah ini yang membuat kondisi dari IHSG dan juga sejumlah saham, terutama saham-saham big caps itu masih bisa mempertahankan tren penguatan itu. Dan untuk hari ini pun juga kita perkirakan tren penguatan masih bisa terjadi karena kita melihat dari kondisi global pun juga sebenarnya masih cukup positif kan itu. Apalagi di penutupan bursa saham Amerika dan Eropa kemarin juga ditutup di zona hijau ya gitu. Jadi paling tidak itu bisa memberikan energi positif bagi IHSG seperti itu. Baik, yang menarik untuk dicermati adalah saham-saham berbasis perbankan yang big cap, atau Anda juga melirik saham-saham berbasis properti. Most likely mungkin secara proyeksi akan pretty much the same seperti yang terjadi di Amerika Serikat begitu. Dua sektor ini mengalami penguatan yang signifikan. Atau Anda hanya melihat sektor perbankan saja, properti nanti dulu? Iya, tentu yang kita lihat kan adalah dari dari sentimen yang ada, kemudian juga dari volume perdagangan kan gitu. Artinya ketika volume perdagangan itu cukup mendukung, ya kita tentu akan mempertimbangkan saham tersebut ke dalam kita punya stock pick ya gitu. Jadi misalkan kita melihat katakanlah misalkan BCA, BRI, Mandiri, terus kemudian secara volume perdagangan masih terdapat volume beli, ya itu mungkin bisa menjadi pilihan ya gitu. Terus kemudian di sektor properti misalkan kita melihat PANI, kemudian kita melihat BSDE, SMRA, atau mungkin DILD yang secara volume beli itu juga masih mendukung, itu juga bisa kita jadikan pilihan seperti itu. Baik, kalau kita lihat mengenai apa yang kemudian terjadi beberapa waktu yang lalu, terjadi aksi demonstrasi di gedung DPR MPR begitu, tapi kemudian nampaknya ini tidak mempengaruhi IHSG secara signifikan. Kalau kita lihat market secara psikologis itu paling fragile terhadap isu apa sih jika kemudian kondusivitas ini menjadi sebuah fokus beberapa waktu yang lalu begitu ya, tapi itu kemudian tidak terjadi di pekan lalu gitu, Mas Reza. Pergerakannya masih tetap positif. Nah, apa yang terjadi? Apa analisis Anda terkait dengan ini? Iya kan biasa gini, pelaku pasar itu kan menginginkan adanya kepastian ya gitu. Walaupun sebenarnya ya di dunia ini kan juga tidak ada yang pasti kan. Apalagi di capital market itu pun juga tidak ada yang bisa menjanjikan atau tidak ada yang bisa memastikan kondisi tertentu ya. Nah, cuma yang dilihat oleh pelaku pasar atau katakanlah yang tadi Mas Vicky katakan ketika terjadi demo, yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu kan nantinya bisa terjadi chaos gitu. Terus kemudian akan mengganggu politik, kemudian ekonomi dan sebagainya. Jadi adanya ketidakstabilan itu yang memberikan rasa khawatir di pelaku pasar itu. Nah, tapi setelah pelaku pasar melihat bahwa demo yang terjadi itu tidak sampai mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, terus kemudian tidak berlangsung selama beberapa hari kemudian, dan di sisi lain pun juga dari putusan yang ada kan juga tidak membangkitkan demo lebih lanjut kan. Nah itu yang memberikan sentimen positif. Baik, oke. Kalau kita lihat sektor-sektor yang menarik, Anda tadi sudah sampaikan analisis mengenai sektor perbankan dan juga properti. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang lain, Mas Reza? Mana yang kemudian menarik untuk kita cermati? Ya, biasanya kan ketika dua sektor ini bergerak, biasanya yang kita lihat adalah turunannya nih. Jadi misalkan tadi dari sisi perbankan, terus kemudian dari sisi properti ya, gitu. Terus kemudian berikutnya apa sih yang mendukung sektor properti? Nah, ini kan ada industri-industri manufaktur gitu ya, misalkan seperti industri semen ya, terus kemudian industri keramik ya, terus kemudian juga industri lain ya, gitu. Nah, ini juga kita perlu lihat juga gitu kan, secara fundamental. Kemudian secara teknikalnya dari sisi volume beli atau jualnya mendukung atau tidak gitu. Itu yang biasanya kita lihat. Baik, secara spesifik saham-saham mana yang Anda rekomendasikan di hari ini kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Reza ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kita akan sampaikan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Reza, diantaranya adalah Unilever dengan support di 2330, kemudian resistensi 2630 dengan rekomendasi buy. Setelahnya ada PTPP yang direkomendasikan spekulatif buy dengan support di 428 dan resistensi 486. Sementara itu Buka juga direkomendasikan buy pada pagi hari ini oleh Mas Reza dengan level support di 114 dan level resistensi 132. Kemudian SCMA direkomendasikan buy dengan support di 125 dan resistensi 143.
Analisis lengkapnya kita akan bahas Mas Reza. Untuk Unilever, semenarik apa Unilever untuk kemudian dikoleksi di perdagangan hari ini? Iya, baik. Terima kasih, Mas Iki. Jadi kalau kita melihat pergerakan secara teknikal Unilever ya, itu kenapa tim riset kami merekomendasikan baik. Pertama, setelah terjadinya penurunan ya, mulai adanya peningkatan volume beli gitu ya. Jadi seperti yang di awal kami sampaikan kan gitu, bahwa kami melihat saham itu dilihat dari apakah volume beli atau volume jualnya itu meningkat atau tidak. Jadi di Unilever akumulasi beli saham ini sudah terjadi di minggu lalu ya gitu. Terus kemudian juga kalau kita lihat dari sisi teknikal, salah satunya adalah stokastik, itu juga sudah berada di area oversold gitu. Jadi pelaku pasar mungkin bisa coba untuk entry level di 2340 sampai dengan 2360 ya. Kemudian untuk stop loss-nya itu di 2300. Target Unilever untuk hari ini resisten di 2500 sampai dengan 2630. Oke. Walaupun kemudian secara tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, 1 bulanan, semua kemudian ini mencatatkan rapor merah ataupun melemah terus begitu ya untuk Unilever. Tapi secara valuasi dibandingkan peers-nya, seberapa murah sebetulnya kalau Unilever, Mas Reza? Iya, saya pikir kalau kita melihat pergerakan saham Unilever ya di level 2000-an ini kan memang sebenarnya sudah sangat murah ya gitu. Kalau kita bandingkan beberapa bulan sebelumnya atau katakanlah di tahun lalu yang saham Unilever masih berada di sekitar 3.000 atau 4.000-an kan seperti itu. Nah, cuma kita memanfaatkan momentum positifnya market ya gitu, dimana ketika terjadi rebound atau katakanlah tren penguatan dari market itu masih terjaga, maka hampir sebagian besar saham-saham big caps itu kan tentunya mengalami kenaikan ya, dan kita bisa memanfaatkan salah satunya di Unilever seperti itu. Baik, saham Unilever direkomendasikan untuk dikoleksi dalam jangka pendek, menengah atau panjang, Mas Reza? Sementara kita merekomendasikan dalam jangka pendek ya. Kita kan lebih melihat ke momentum positifnya market ini sih. Oke, secara fundamental nggak ada yang gimana banget soal Unilever, sehingga kemudian Anda melihatnya hanya momentum aja atau teknikal aja? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamental ini kan lebih kepada past history ya gitu. Jadi kalau past history kan momennya sudah lewat kan. Sementara kalau yang sekarang ini yang kita lebih lihat itu adalah momentum atau katakanlah momen atau sentimen saat ini kan. Itu yang kita perhatikan. Baik, dari Unilever kita bergeser ke PTPP. Seberapa menarik PTPP, Mas Reza? Iya, baik. Untuk PTPP kita melihat trennya masih cukup positif ya, apalagi pergerakannya juga masih bergerak di atas MA20 dan juga MA60 ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari posisi secara teknikal juga pola yang terjadi itu disebut dengan pola spin top ya. Jadi ini artinya memberikan potensi untuk kenaikan lebih lanjut ya. Terus kemudian dari technical lain ya, stokastik ini juga sudah menyentuh golden cross ya. Jadi kita melihat volume beli dari PTPP ini masih cukup besar ya. Baik, keterlibatan PTPP sendiri dalam proyek IKN seberapa menarik ini kemudian ataupun seberapa signifikan sentimen ini menjadi sebuah roda penggerak lah ataupun mungkin faktor penentu begitu ya strategi investasi dari investor untuk kemudian mengkoleksi PTPP, Mas Reza, dan secara fundamental seberapa menarik untuk PTPP? Ya, paling tidak dari sisi sentimen ya, dari sisi sentimen kan cukup positif ya gitu. Apalagi kalau kita lihat proyek IKN ini kan menelan biaya yang sangat besar kan gitu. Nah, dengan PTPP menjadi salah satu kontraktornya, ini paling tidak kita harapkan bisa memberikan tambahan positif untuk kinerjanya gitu. Nah, tapi selanjutnya yang perlu kita lihat adalah dari sisi pembayaran atas proyek IKN tersebut kan gitu, karena itu kan nanti akan berpengaruh terhadap mereka punya cash flow kan. Ya, it's all coming back to the cash ya, Mas Reza ya. Yes. Gimana kemudian termin pembayarannya dan kedisiplinan dari pemerintah sini untuk membayarkan nilai proyek kepada PTPP begitu, karena semua akan berdampak kepada operasional dari PTPP sendiri. Betul. Baik, level terakhir ada di 442, kemudian level yang Anda rekomendasikan level supportnya ada di 428. Jadi tunggu terkoreksi dulu ya sampai 428 ya, Mas Reza ya, atau level 442 bisa masuk?
Iya, kita melihat sepanjang dia masih bisa bertahan di atas level support 428 ya, kita masih bisa melakukan spekulatif atau trading buy di PTPP. Untuk entry levelnya mungkin bisa diperhatikan ya di level antara 442 sampai dengan 446. Kemudian untuk level resistennya 462 sampai dengan 486 dengan stop loss di 426, Mas. Baik, itu tadi dia analisis untuk PTPP, maksud kami. Kita ke Buka seperti apa, Mas Reza? Baik, berikutnya untuk Buka, kalau kita lihat harga dari Buka ini kan masih bisa bertahan di atas support 117 ya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat juga dari volume beli maupun volume jual ya, kita melihat tekanan jual dalam 3 hari perdagangan kemarin itu kan masih lebih rendah ya dibandingkan dengan minat atau volume beli ya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga pembalikan arah ini juga mulai terjadi di saham Buka ya. Jadi kalau kita lihat supportnya itu di 114, kemudian untuk entry levelnya bisa di level 117 sampai dengan 119, dengan resisten di 127 sampai dengan 132, untuk stop loss-nya di level 113. Oke, Bukalapak membukukan rugi bersih 752 miliar rupiah di semester 1 tahun 2024. Berdasarkan ini, term investasi untuk Buka sendiri menengah, pendek, atau panjang, Mas Reza? Iya, baik lagi Mas, kita coba manfaatkan momentum jangka pendek saat ini ya, momentum untuk positif market. Jadi kita melihat pergerakan yang juga cukup positif di saham Buka ya, walaupun ya secara kinerja keuangan mereka masih bukan rugi, tapi kita melihat kerugiannya juga sudah mulai termanage dengan baik. Baik. Dari Buka kita ke SCMA, seperti apa Mas Reza? Level terakhir ada di 128, level support yang direkomendasikan ada di 125, seperti apa analisisnya? Iya, untuk level supportnya di 125 ya, terus kemudian untuk entry levelnya bisa di 127 sampai dengan 129 ya, resisten di 137 sampai dengan 143 dengan stop loss di 124. Baik, untuk SCMA kalau kita lihat valuasinya termasuk murah atau seperti apa Mas Reza? Iya, kalau kita lihat untuk saham media ya seperti SMA, kita melihat dengan level saat ini ya di level 120-an itu memberikan apa ya namanya, memberikan level entry yang cukup menarik sih untuk SMA ya. Apalagi kalau kita lihat mereka punya line up produk itu kan juga cukup variatif ya gitu. Jadi paling tidak ini bisa memberikan sentimen positif bagi pergerakan sahamnya. Baik, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Reza. Ada Unilever direkomendasikan buy, Buka, SCMA juga direkomendasikan buy. Sementara itu PTPP direkomendasikan spekulatif buy. Sedikit mengenai proyeksi hingga penutupan perdagangan sore hari nanti Mas Reza untuk IHSG dan strategi yang paling direkomendasikan lah ya, strategi perdagangan yang paling aman lah dijalankan hari ini seperti apa Mas Reza? Iya, untuk hari ini kita menargetkan pergerakan dari IHSG support di 7450 sampai dengan 7485 dengan resisten di 7550 sampai dengan 7595 ya. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan lihat seberapa besar pengaruh dari sentimen-sentimen yang ada terhadap pergerakan dari IHSG dan kita bisa manfaatkan momentum tersebut untuk kembali melakukan trading buy di sejumlah saham-saham, terutama saham-saham pilihan tadi maupun saham-saham big caps ya. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MarketWatch. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Adik Channel. Baik. Sehat, sukses selalu. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Dan acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan.
Catat tanggalnya mulai hari ini 26 Agustus hingga 30 Agustus 2024, Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian mewakili rekan Prisa Sombadanto dan juga teman-teman yang bertugas hari ini undur diri. Sampai jumpa.